Raja Sisingamaraja dan I Gusti Ketut Jelanti sedang berbincang mengenai perluasan wilayah. Pada waktu yang sama, pasukan Belanda tiba di daerah kekuasaan Raja Sisingamaraja dan I Gusti Ketut Jelanti. Tiba-tiba, pasukan Belanda datang menghampiri dengan maksud ingin menguasai wilayah. Belanda datang untuk membuat kesepakatan, namun mereka menolak kesepakatan tersebut karena tahu bahwa Belanda hanya ingin merebut wilayah kekuasaannya. Mendengar penolakan tersebut, Belanda merasa kesal. Sisingamangaraja dan I Gusti Ketut Jelanti kabur untuk mencari benteng dan mempersiapkan peperangan. Di benteng, Sisingamangaraja dan I Gusti Ketut Jelanti menemukan persenjataan yang dapat digunakan untuk melawan Belanda. Sisingamangaraja dan I Gusti Ketut Jelanti pergi dengan membawa senjata untuk berjaga-jaga. Pihak Belanda mengejar dan berhasil menemukan benteng keberadaan Sisingamangaraja dan I Gusti Ketut Jelanti. Lalu terjadilah perang pertama. Pada peperangan ini, Belanda berhasil dipukul mundur. Mundurnya Belanda menyebabkan Belanda menyusun strategi baru untuk mempersiapkan penyerangan berikutnya. Pasukan Belanda bersembunyi dan kembali bersiap untuk menyerang Sisingamangaraja dan I Gusti Ketut Jelanti. Lalu pasukan Belanda kembali menyerang dan terjadilah perang. Sisingamangaraja dan I Gusti Ketut Jelanti memberikan perlawanan sekuat tenaga, tetapi kekuatan tidak seimbang dengan tentara Belanda. Akhirnya Sisingamangaraja terpaksa ditarik mundur dan menyingkir ke tempat pertahanan. I Gusti Ketut Jelanti melarikan diri ke Karangasem untuk menyelamatkan diri dari serangan Belanda. Pasukan Belanda terus berusaha mencari keberadaan Sisingamangaraja. Pasukan Belanda juga terus berusaha mencari keberadaan I Gusti Ketut Jelanti. Pada tahun 1907, pasukan Belanda menangkap Sisingamangaraja, lalu pada akhirnya Sisingamangaraja terbunuh. Pada akhirnya, I Gusti Ketut Jelanti tewas dalam penyergapan pasukan ombak sekutu Belanda. Oke, langsung saja. Kan kita ini merupakan salah banyak pelajar di Belanda yang berasal dari Indonesia. Gimana kalau kita buat organisasi pelajar gitu yang ada di Belanda? Enaknya namanya apa ya organisasinya? Komplotan pelajar? Aduh, itu sih kurang bagus ya. Kurang sip sedikit. Apa ya ke Belanda-Belandaan? Indische Vereniging. Wah, boleh juga tuh. Halo, selamat pagi saudaraku. Kita dari 3 serangkai ingin masuk ke organisasi ini. Karena kan kita juga orang Indonesia. 3 serangkai ya. Yaudah, boleh. Dengan bergabungnya 3 serangkai, Indische Vereniging mulai fokus pada ranah politik serta isu yang terjadi di Indonesia. Setelah beberapa saat bergabung dengan Indische Vereniging, Misi. Oh, silahkan. Saya izin bertanya. Kan kondisi Indonesia saat ini sedang terpuruk. Bagaimana jika organisasi Indische Vereniging membantu Indonesia? Benar. gimana ya? Ngapain juga kita bantu Indonesia? Setelah penjelasan panjang lebar 3 serangkai tentang Indonesia dan perkembangan nasionalismenya, akhirnya Noto Suroto pun mau untuk membantu Indonesia. Pada 14 April 1917, Indische Vereniging mengadakan pertemuan dengan Sarekat Islam dan Budi Utomo. Hasil pertemuannya diantaranya berubahnya nama Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging. Selain itu, pertemuan ini juga banyak membahas agenda-agenda politik. Ada juga masa-masa di mana Surjoputra menggunakan kata Indonesiae selama pertemuan berlangsung. Baik, jadi di pertemuan kali ini akan dilantik sebuah pemimpin baru, yaitu Bapak Muhammad Hatta. Wow. Ya.
Terima kasih hadirin atas tepuk tangannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan gagasan saya, yaitu yang pertama, membuat simbol baru merah yang berarti penting. Kedua, berencana menggalakkan propaganda tentang perhimpunan Indonesia ke luar negeri, yaitu negara Belanda. Dalam pidatonya, ia juga menjelaskan bahwa Indonesian Vereniging akan berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Ini berarti Perhimpunan Indonesia akan menjadi organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia sebagai nama organisasinya. Enaknya main apa ya? Apa yang biasanya aja ya? Boleh? Tapi di mana? Di sana gimana? Nak, kesini ibu mau ngomong sebentar. Iya, Bu. Ada tamu di rumah yang mau ketemu sama kamu. Ayo keluar sebentar. Ini siapa, Bu? Sebentar, Nak. Kamu dulu sini dulu. Biar Ibu jelasin. Nah, jadinya laki-laki yang mau saya lamar dengan kamu. Tapi kan aku nggak kenal dia, Bu. Tapi dia adalah anak saudagar kaya. Dia pasti mampu mencukupi kebutuhan kamu. Kamu nggak mau kalau diginiin, Bu. Maaf ya, tapi kamu beneran dijodohkan. Tapi kan dulu, ini nanti akan berpengaruh ke masa depanku. Maaf ya, Nak, tapi kamu beneran dijodohkan. Ibu mohon sekali, ini adalah permintaan terakhir Ibu. Tunai. Sah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada apa ini, Mas? Ada apa ini? Kamu siapa? Gak usah ikut-ikut. Apakah semua wanita merasakan penderitaan seperti ini? Bagaimana ya cara menyelesaikan masalah tersebut? Kira-kira bagaimana ya solusi dari kejadian tadi? Mungkin aku harus mengumpulkan beberapa orang untuk membantuku mencari jalan keluarnya. Keesokannya, aku berhasil membuat forum kecil dengan beberapa orang yang telah kukumpulkan. Kami pun mulai mengutarakan pendapat kami masing-masing. Kebanyakan dari kami melihat adanya ketimpangan yang terjadi antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Di akhir forum, kami sepakat untuk membuat sebuah organisasi dan memulai aksi kami dengan menunjang kebutuhan pendidikan perempuan, terutama anak-anak. Hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi yang terbaik di mata Allah. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Hidup ini singkat dan hanya satu kali. Manfaatkan tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Allah beserta orang-orang yang peduli. Insya Allah ini akan diridhoi. Pengetahuan pembaruan Islam yang didapat oleh Ahmad Dahlan saat pergi ke Mekah adalah salah satu faktor berdirinya organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912. Berdirinya organisasi ini awalnya mendapatkan penolakan hingga ancaman pembunuhan dari masyarakat karena dianggap mengajar ajaran palsu. Tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat menerimanya. Tak lama setelah didirikan, Ahmad Dahlan
mengajukan izin untuk mendapatkan status badan hukum bagi Muhammadiyah kepada pemerintah Hindia Belanda yang baru dikabulkan pada tahun 1914 dan membatasinya hanya di wilayah Yogyakarta. Tetapi hal tersebut bukan halangan untuk mendirikan cabang-cabang menggunakan nama samaran dengan tetap dibina oleh Ahmad Dahlan. Gagasan pembaruan yang dibawakan oleh Ahmad Dahlan mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, sehingga pada tahun 1921 Ahmad Dahlan kembali mengajukan permohonan ke Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dan dikabulkan pada tanggal 2 September 1921. Penerapan ide-ide pembaruan ini melalui pendidikan. Selain itu, Ahmad Dahlan juga mengajar agama Islam di salah satu sekolah calon guru milik Belanda dan sekolah pamong praja di Magelang. Hingga kini, Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi Islam sebagai pencerdas kehidupan bangsa. Dan sekarang, Jepang telah takluk oleh sekutu. Bagaimana jika kita memerdekakan Indonesia sekarang? Sekarang. Ya, sekarang. Gitu. Baiklah. Besok kita bilang ke Pak Soekarno. Assalamualaikum Pak Soekarno. Waalaikumsalam. Pak Soekarno, saya ingin memberitahu Pak Soekarno, bagaimana jika kita memerdekakan Indonesia sekarang? Tidak bisa. Mengapa Pak Soekarno? Karena saat ini kita belum punya persiapan. Ternyata negosiasi kita dengan Pak Soekarno gagal nih. Kira-kira kalian ada solusi nggak? Mungkin ada. Bagaimana jika kita mencuri Pak Soekarno? Tapi gimana caranya? Begini caranya. Gerakan Pemuda adalah salah satu faktor penting dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Pemuda Indonesia telah menunjukkan semangat idealisme dan patriotisme yang tinggi. Salah satu gerakan yang dilakukan adalah Lenga Stingklok, yaitu penculikan Soekarno-Hatta agar sesegera mungkin memerdekakan Indonesia. Duduk. Wahai Pak Soekarno, kita harus segera memerdekakan Indonesia, segera mungkin. Tidak bisa. Itu masih terlalu dini. Ini adalah saat yang tepat bagi kita. Indonesia sudah tidak berpengaruh Jepang, dan Jepang sekarang dikalahkan oleh sekutu. Setelah perbincangan yang cukup lama, akhirnya Soekarno pun mau memproklamasikan kemerdekaannya. Baiklah. Kalau begitu, mari kita merdekakan Indonesia. Mari. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.